apakah mau? Mau. Udah punya duitnya? Ya. Insya Allah mudah-mudahan nasib siapa memakai sama kita. Amin. Yang bandel pengajian walaupun tidak saling tanya, tidak saling sapa, saya doain yuk biar kencang aminnya. Belum. Yang pada punya utang dia lunas utangnya. Amin. Yang paling kencang paling gede utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama kau menunggu kedatanganmu. Bukankah aku telah berjanji kita di sini kembali? Diriku datang padamu sambutlah kedatanganmu. Tepuk tangannya mana? Jangan tangan sama anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah wa rahmatil 'ammah sayyidina Muhammadin Sallu alaihi. Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dengan pengajian walaupun tidak paham dapat pahala. Ditambah lagi pahalanya ada yang ngaji dijawab dengan kalimat thayyibah Allah, betul. Ada yang sholawat dijawabnya sallallahu alaihi wasallam. Yang sepakat dia mau saya komando jadi bawa tangan saya kepal berhenti belum kepal berhenti. Setuju? Dan coba dulu Allah, yuk. Allah. Jangan panjang-panjang. Kasihan Bu Ain dapat kata-kata. Walau lagi berdoa dijawabnya halo. Mohon izin sebelumnya para ustazah, para daiyah, para guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Mobil khusus segenap panitia majelis taklim Sabilul Hidayah yang dari udah repot banget Bu, semuanya diadain. Kalau di Kerawang biasanya pakai sewa ten, sewa pang, potong dong, potong sap, potong orang dan yang gendut mau dipotong. Yang mudah-mudahan segala jadi payahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada para ibu-ibu yang cantik jelita. Saya takjub datang ke Hongkong disambut ini ada Syahrini, ada di kita Willy, di belakang ada di kita Dirjani. Kata Allah itu hayati. Mudah-mudahan dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang.
Saya ini putri dari bapak saya. Ya iya, putrinya kayak coba. Dulu sempat ada di aksi Asia di Rusia. Dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Aziza kirim ke nama SMS orang. Padahal saya kesinggung. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya datang kayak di tempat pengajian. Mudah-mudahan kita semua dapat yang memanfaatkan. Karena itu kata Nabi, al-salata tariqon yaturu ma sallallahu tariqon min turukil jannah. Barang siapa yang keluar rumah mencari ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Pengen dunia pakai ilmu, betul? Pengen akhirat juga pakai ilmu. Pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man fa'alaihima bi'ilmi melohoban. Kayaknya tadinya ngobrolin seragam belum lunas sih. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Mudah-mudahan semuanya kita jadi saksi kelak kita bersyafaat Usman Amin. Ya Rabbal. Dengan tema kunci kelak dan kebahagiaan. Semuanya kita pengen tentram, betul. Semua ini kita pengen tenang. Tapi namanya di alam dunia, tentram boleh sementara, betul. Sekarang punya duit, besoknya orang anak. Sekarang ada pasangan, besoknya diambil maling atau diambil orang. Karena itulah dunia. Jadi kita punya dunia bukan dimasukin ke hati, cukup di kepala kanan saja. Gitu ya. Kalau masuk hati susah. Tetangga punya gorden baru, kita bengek seminggu. Baru punya gorden baru, gimana punya mobil baru, modal. Jangan terlalu cinta tuh, ya semua orangnya bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat-rakyat mati, mayati mati, maingri mati, ajiga mati. Opa duluan, saya belakangan gak apa-apa. Kalau saya belakangan, ibu duluan, ya pada mati. Yang penting kita berdoa meninggal dalam dan Rasulullah. Amin. Badan pun tak berharga setelah ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Secepatnya jasad dipendam di kubur takut. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bagai tak berguna. Dari kamar yang kita kasur empuk bilang putih kini harus berpindah terwujud dan berbunyi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas bintang berwarna bermatikan air, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah. Saya pengajiannya pemasaran senang juga. Kalau nggak di aula masuk nggak bisa pakai musik, tapi jangan begitu. Boleh, boleh. Jangan pakai malatik ya. Kalau sepi diharamin, lagu diharamin tidak bakal enak, betul kan? Coba kalau nggak pakai seni, ya Allah. Di Mekah, di Madinah, imannya panjang-panjang, Yasin, Waqiah, Tabarok, udah berasa betul. Karena pakai seni, betul kan? Ya Allah, pindah ke Jawa Timur.
Sumur-sumur aki-aki gak ada giginya. Sorry kalau sumur obat ini kan. Wah. Kalau boleh kasih tahu rokok, tangan orang beres-beres. Tamatnya ada Nabi watab wajada. Nabilah Nabi watab wajada. Nabi watab terus hati-hati tikun kita surat ini. Nah, kau ini kau tak kasulir bikawanari. Nah, kau ini kau tak kasulir bikawanari. Kau lagi apa sih jaman cepet dong udah siang. Nailah. Gelepak modal kami. Artinya apa? Yuk siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Bupati mati banyak yang kau gantiin, betul bu? Presiden belum dia mati ramai sampai sedang MK, betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum sama kualitas keilmuannya, betul? Oleh karenanya yuk jadikan anak-anak kita menjadi seorang ulama di pondok pesantren ataupun pengajian di desa, di kota dan di mana Irja. Jangan takut. Kalau di keramah banyak protes bu. Adija, emang anak kita masuk ke pesantren yang keluar jadi apa? Jadi orang. Masa ibu orang jadi ondel-ondel. Ibu nanam padi rumput ikut, betul bu? Nanam rumput padi belum tentu ikut, betul? Tanam berilmu agama dunia bakal ngikutin insya Allah. Jangan takut. Ini mah anak pengen pesantren dilarang bapaknya. Pak, ada pengen pesantren ternyata jangan. Bapak bilang jangan. Emang kenapa Pak? Lah, paling pesantren, proyek tahlil. Proyek tahlil. Tapi kalau Jumat ada burung hantu. Apa yang dijawab burung hantu? Pak burungnya. RT sibuk lapan lebih. Siap teh. Ada apa teh? Ada enak. Besok ada yang mati nih. Lumayan Tuhan tahlil. Apa kata lebih bener kan? Pasti lagi udah habis. Maksud semua yang dimakai renang. Inna ilaihi raji'un. Apa kata lebih bener banget sama RT? Ternyata siapa yang meninggali mertuanya Mbah Lebih. Artinya apa? Anak soleh wis pasti pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh, betul? Oleh karena saya titip al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik yang utama. Walaupun suami jauh, anak jauh diperhatikan lewat handphone, WhatsApp, bisa insya al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik yang utama, suami usaha, suami dagang, pegel. Minta sama Allah, Rabbana belana, ya Allah ini atina ya hati. Udah maaf berarti aku atina berarti. Rabbana belana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa biar punya anak dan pasangan yang soleh dan soleha. Amin. Nggak bisa pakai bahasa Arab, ya terserah. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa boleh. Bukan saya tadi mau sombong, orang berdoa pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, kita kayak ini ya Allah. Orang doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintanya ka Gusti Allah Subhanahu. Beres sholat, suami datang, cium tangan bolak-balik. Suka bu? Suka. Apa tuh? Lebaran. Jauh suami dari Indonesia ya bu ya. Ya Allah. Oh belum ketemu jodohnya. Ada kami boleh siapa yang kandung? Nanti ada sate di Kerawang saya banyak. Allah. Suami datang, senyum. Ini mas suami datang, bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri. Menyot kan bibir. Senyum sama suami kalau punya duit tak kalender. Nah apa? Mau pang dulu apa mau dulu? Padahal gue suami lagi obat punya duit. Nah emang sama apa sih? Sama cepur handphone, cepur jengkol gitu. Biar mesra sama suami aja. Hanya istri yang pergi bisa dijadikan teman. Kesusahan selalu jadi
bisa nazarta ilaiha saraka sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Alis pedangnya pakai kapur baru. Alis sebenarnya pakai sifat makan jenat ini mah alisnya kalau sampai letak. Nanti saya sebenarnya pura keluar rumah berhujan ya oleh persis kalau gue wa in amartaha atau anka apabila disuruh selalu mentahan apa geraikan jilbabnya yang begitu tuh Insyaallah. Ini kayaknya lompat kali ini Allah Malah lopet. cek ya Allah udah kayak lato-lato apa dulu udah ya udah satu aja Pak Haji ya satu gaya udah ya Alhamdulillah nyampe kemana tadi ngajinya ya hah? Bagi suami. Sampai ke Wonosobo Alhamdulillah kata Nabi khairun nisa inna zarta ilaiha sarabka sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Senyum-senyum amat sama suami biarin suami kita nggak pulang-pulang yang penting ngirimin Duit. bagian lagi kita hitam juga yang penting banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi suami nggak penting-penting amat, yang penting mah banyakin Duit. Kalau pakai iman enak bu, suami datang bawa duit, nggak bawa duit, alhamdulillah. Ada sisanya papa kita tabungin, nggak ada nggak apa-apa, nanti rezeki dari Allah. No, pakai iman, nggak pakai iman boro-boro. Suami datang bawa duit, nggak bawa duit, bibir bawa ke kanan, bibir atas ke kiri, menyon bibirnya kayak orang stroke. Makanya dikaji dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu. Allah. Kok aksa? Amanu wattaqaw lafatahna alaihim Allah. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaihim barakat, bakal dibukain pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Makanya nitip di mana beduk azan dipukul, azan dikumandangin buru-buru. Yang lagi tandur, tandurna. Yang lagi macul, berhenti dulu macul no. Yang lagi ngarit di kebun, simpen dulu airnya yuk kita sholat dari waktu. Nah insya Allah ibu dimanapun berada, apapun keadaannya, tapi iman dan takwa kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahna alaihim barakat, bakal dibukain pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Rezeki kalau kata Imam Ghazali bukan duit doang. Duit ibu sebatas sementara. Sekarang dapat, besoknya ente. Betul Pak? Ada lagi di atas duit, di atas rezekinya apa tuh? Anak yang soleh dan soleha. Idza mata ibnu Adam, apabila anak ada meninggal maut pupus paeh, inqata amalu, semua amalnya bakal terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama ilmu yang manfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiganya doa daripada anak yang soleh dan ilmu yang kita ngaji udah tua, yang ada kalau ngaji nggak di tembok, mundur nyender, habis nyender kaki ke depan, iya pijitin dekul, pijitin pinggang, udah pada encok semua. Ngaji ya ngaji dengar doang, tapi insya Allah ini jadi bukti kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal.
Ya ilmu susah dapetnya. Mau sodakoh juga yang kita juga susah nyarinya. Sodakoh bukan lo dengan harta bu, senyum, sedekah, bantuin orang, sedekah, menghindarkan duri di jalan raya pun itu namanya sodakoh. Jadi sodakoh bukan hanya harta, tapi kebaikan apapun kita jadikan sodakoh, insya Allah berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal. Di mana kita mengeluarkan satu kebaikan, kata Allah bukan berkurang, tapi bertambah 10 kali lipat. Coba hitung bareng-bareng. 10 diambil 1 9. Katanya ditambah 10 kali lipat. Beda matematika Allah sama matematika kita. Matematika kita mengurangi, ngurangi. Makanya banyak orang yang korek mereka jahe, mereka hese. Tapi kalau matematika Allah beda. 10 diambil 1 19. Kan ditambah 10 kali lipat. 10 diambil 1 19. 10 diambil 2 28. Allahu Akbar. Berkurang ditambah 10 kali lipat. Itu barang-barang biar ngerti, pegang gininya. Ayo, 10 diambil 1 19. 10 diambil 2 28. 10 diambil 3 37. 10 diambil 4 46. 10 diambil 5 55. Kalau pegel banget ya. 10 diambil 6 60. 10 diambil 7 73. 10 diambil 8 82. 10 diambil 9 90. 10 diambil 10 100. Tuh janji Allah dari Al-Quran. Sekarang sedekah jariah 1000 2000 besok diganti 1 juta 2 juta. Amin ya Rabbal. Gak ada, semuanya ke alam kubur ge, pakai baju kain kafan. Emang ada kain kafan ada kantongnya? Gak ada. Makanya jangan dipikirin. Sertifikat tanah jangan dipikirin. Sertifikat sawah jangan dipikirin. Ya mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariah. Yang ketiganya mungkin bisa jadi harapan kita semua. Apa ilmu? Apa doa daripada anak yang soleh? Ajijal lah enak punya anak. Tapi tadi gimana belum punya anak? Anak ini nggak ada tokonya, betul bu? Aziza dulu 4 tahun nggak punya anak. Abis menikah kecapean. Kalau kata orang Sunda kagak namper. Susah nyari beti suami. Darinya ketemunya nenek-nenek lagi. Tapi ada ijazah. Siapa tahu bisa ditulis. Ijazah Azizah dapat dari Habib Al-Habsyi. Azizah kalau pengen punya anak, coba yang pertama dilakuin minta maaf, minta ridho sama suami. Begitupun suami sama istri, minta maaf, minta ridho sama istri. Karena banyak dosa yang terjadi di antara suami dan istri. Suami istri ini kalau kata abah saya, Aziza berumah tangga nih harus wasyawirhum fil amr. Musyawarah dalam segala halnya. Ada suami istri gak pernah ngobrol. Istri ini punya anting sebelah. Suaminya pun punya sepeda, bannya cuma sebelah. Gak pernah ngobrol. Kata istri ini kasihan amat ya. Suami saya mau kerja lah sepedanya bannya cuma sebelah. Suaminya juga sama karena gak pernah ngobrol sama istri, gak pernah musyawarah. Kasihan amat di istri saya punya anting cuma sebelah. Akhirnya suami istri berangkat ke pasar masing-masing. Itu tukerin ban sepeda sebelah, yang satu tukerin anting sebelah. Akhirnya mereka berdua pulang bawa anting segede ban sepeda. Semuanya mesti musyawarah, betul kan? Yang keduanya repok. Apa itu repok? Ketika suami ngomong, istri dengerin. Ketika istri ngomong, suaminya pun dengerin. Kalau rop semua gak rame. Contoh, Pak, cicak, Ma, ular, Tapi kalau semuanya pun gak bagus, betul kan?
Jadi menjaga komunikasi antara suami, apalagi ibu yang mungkin jauh sama pasangannya, jauh sama suaminya, suami jauh sama istrinya, tetap jaga dengan komunikasi. Sekarang udah enak, video call ada, telepon bisa, WhatsApp gampang, tinggal gimana caranya ngatur tata bahasanya. Karena kalau misalkan di WhatsApp tulis lagi apain, lagi lagi apa sih? Ya, kadang kata-kata beda titik aja. Nada bacanya suka berbeda, betul nggak? Makanya husnuzon, berbaik sangka. Ketika suami lagi ngoceh, lagi ngomong, ketika kita lagi mengeluarkan, bilang dulu, Pak, saya mau ngoceh nih, dengerin aja dulu. Karena perempuan itu mengeluarkan dari satu hari bisa lebih dari 20.000 kata. Dan multifungsi kalau perempuan, Bu, nyusuin sambil ngegosok kaki, tutupin kulkas, jedul, bisa, betul nggak? Coba kalau laki-laki, megang anduk, di mana? Ngambil baju, dodot di mana aja. Karena emang perempuan, ketika kita punya duit, kita bisa nggak butuh sama laki-laki, betul nggak? Tapi kalau laki-laki, segimana pun duitnya banyak, tetap butuh perempuan. Sama halnya kita bermasyarakat, berorganisasi, walaupun jauh dari keluarga, kita banyak saudara kita nih kayak tangan, Bu. Tangan 5-5-nya dipakai manfaat, betul? Nonjok bisa, nampar bisa. Coba kalau makan pakai jempol doang, 3 hari emak baru beres. Jempol buat siapa? Aja buat pemerintah. Kegiatan kita disupport pemerintah, organisasi terbentuk pakai hukum, dijempolin, beres urusan, betul nggak? Telunjuk buat siapa? Orang sugih, orang kaya itu rumah yatim reot bagusin. Majlis taklim yang udah pada bocor bagusin, orang kaya tunjuk kelar urusan, betul? Jadi tengah buat siapa? Aparat, guru, netral, nggak kemana-mana. Jadi manis buat pemuda, buat pemudi, dikasih cincin khitbah, dikasih cincin nikah. Nih kelingking buat siapa? Buat ibu-ibu kecil-kecil antep. Ibu mobil pakai apa? Pakai kelingking. Tapi namanya simbol, terkadang ada lawannya. Apa lawannya? Jempol sama kelingking, mana yang kalah? Jempol. Begitu pula pejabat pemerintah dikasih perempuan, diem. Betul. Disuruh korupsi dulu gara-gara awewe. Telunjuk suit sama kelingking, mana yang kalah? Kelingking. Begitu pula perempuan dikasih duit, menang. Betul. Tapi saya yakin ibu-ibu yang di Hongkong semua pada pinter nyari duit. Amin. Dibilang mana bapaknya temuin, ketemu sama bininya. Ya Allah, ketika perempuan sudah berdaya, berdiri di kaki sendiri, insya Allah tantangan kejam dunia bagaimanapun pasti akan mudah terlewati. Amin Allahumma. Jangan takut, Bu. Kadang saya kalau di mall, ibu tahu mall, ini ada sarukan lewat. Ada sarukan nggak kalah ganteng sama suami saya, alhamdulillah. Ntar suami saya keluarin, tapi jangan colek ya, Bu ya. Pernah saya ke mall, ada seorang perempuan, dia gendong anak, bawa tas ransel gede banget. Dia bilang sama suaminya, Pak, minta duit dong, Pak, 20.000. Apa kata suami? Buat apaan lagi sih? Pengen beli judai. Ya Allah, sedih hati saya. Kenapa perempuan harus berdaya? Kenapa perempuan harus punya duit sendiri? Itulah kita nggak butuh sama laki-laki. Kalau pengen punya duit, pengen jajan apa sendiri pun pakai duit sendiri. Makanya jangan berkecil hati lah. Kita rumah di luar negeri, orang mungkin bisa melihatnya sebelah mata. Jangan kita takut dengan apapun judgement dari mereka. Karena hidup kita, listrik kita bukan mereka yang bayar. Betul nggak, Bu? Walau saja kali, yang penting gue punya duit. Betul. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Imam Ghazali pernah mengatakan, ketika kita melihat orang yang lebih tua, siapa tahu asar sujud mereka lebih banyak daripada kita. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, dia nggak banyak dosa, ngelihatnya masih banyak kemungkinan buat mereka ibadah.
Jadi ketika kita melihat orang tua, melihat orang yang muda, tetap husnuzon, insya Allah hati bakal tenang, insya Insyaallah. hati bakal tentrem, insya. Kata rumah tangga pun begitu, bukan karena harta akan habis mengenal dan binasa, betul kan? Bukan karena pangkat akan habis ditelan masa. Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Ketika waktunya sholat, jangan sampai kayak ibu-ibu di majelis taklim di Indonesia subuh Kesiangan. zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholat? Ya, yang penting kita taat sama suami, taat sama perintahnya Allah. Aja kita taat sama suami, tapi disuruh maksiat sama suami. Contohnya gimana mama? Jangan dipakai jilbab, keluar pakai celana pendek dari terminal. Mereka kalau cantik Mbak Ici, banyak goreng jengkolan. Dilihatin sama koko-koko dosa, gak dilihat mau banjir. Itu si Ici mak keluar pagi-pagi, ditanya sama kok kemana Ici? Olahraga kok. Mau ngapain olahraga ini? Biar jantung saya sehat. Kata si Ici. Kata si kok jantung lu sehat sih? Jantung gua deg-degan. Ingat kata Nabi, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti belum lama Cianjur gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus, betul nggak? Betul. Saya lewat rumah sakit tadi, ada ibu-ibu ngejajah, perutnya gendut-gendut. Saya nanya, ibu kenapa bu? Kena virus aja. Virus apa bu? Virus corona. Kayak tambah hamil lah dia. Kenapa banyak bencana? Kenapa banyak musibah? Introspeksi melalui sebuah lagu. Orang sedih diketawain. Bencana kerap melanda. Sudahkah kita membaca? Treng. Mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terelakkan. Pertanda apakah ini ya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjaga anak cucu keturunan kita semua. Ya Rabbal Alamin. Ibu kuat ngaji sampai jam berapa bu? Jam 5. Jam 2 kuat. Sekarang udah jam 2 kurang seperempat. Ibu nggak capek nggak? Ya, saya yang capek mah. Saya mau minum dulu boleh? Boleh. Kemarin saya ngaji ke Papua bu, dikasihnya air putih. Alhamdulillah kesimsak Coy. dikasih air teh. Minum dulu ya bu. Bismillah. Ya Allah, nggak ada gulanya apa ya? Nggak apa-apa, udah jauh kali sama Almama. Doain ya biar saya sehat, biar bekal usianya. Harusnya hari ini saya nggak ke Hongkong bu. Harusnya hari ini saya ngaji ke Melabu Aceh. Cuma karena nggak ada yang ngundang. Ngapain jauh-jauh ke Aceh nggak ada yang ngundang. Adinya jangan capek-capek dong, nanti juga diamplopin. Najis amplop. Di sini, gitu. Nggak usah Mbak Ilatul, saya jangan diamplopin ya. Isi lagi nggak usah. Transfer Kalau Mbak aja. Ilatul nggak ada malunya. Tapi doain mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Amin. Tidak pakai manajemen bu. Semenjak di aksi Asia di Indosiar, saya sering ada di Islam itu Indah di Trans TV. Apa usah nolak, no, jamaah. Nah gitu. Sekarang dibuatkan di TV One setiap jam 12 siang hari Minggu. Saya takut masuk TV, takut bu. Emang kenapa nih? Kesetrum. Tapi doakan mudah-mudahan jidat yang ikhlas. Tidak pakai manajemen. Ibu mau datang ke rumah saya boleh.
Apa patokannya Ajijah? Tuh di Kerawang Timur, arah Syekh Kuro. Tanyain deh rumahnya Ajijah. Ada rumah 8 tingkat sama mobil 8 biji. Rumah saya belakang rumah dia. Pelopong banget. Mau telepon SMS boleh. Kalau waktunya kosong, saya sehat, insya Allah datang. Coba punten, kalau mau SMS jangan terlalu singkat ya. Suka bingung bacanya. Kadang-kadang balik tuh SMS, mikun. Saya jawabnya malam. Ada lagi yang lebih singkat, as. Apa di GA? Saya jawabnya XL. Apa tuh as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab. Ya. Anak buah tukul. Ya Allah, di mana iman dan takwa kita senantiasa kita jaga, kita rawat, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kita lagi ngaji nih, naik semua iman. Pas pulang, wih. Kadang-kadang scroll TikTok, scroll TikTok, scroll Instagram, ada yang joget. Tumpah tunting, pada joget macam-macam. Ya, tetap kita jaga marwah kita, tetap kita jaga harga diri perempuan. Sebab punten, ketika kita menjaga marwah kita, kita menjaga harga diri kita, insya Allah tidak bakal mudah diganggu sama laki-laki. Yang apalagi laki-lakinya tidak ada tanggung jawabnya, betul nggak Bu? Tapi kalau laki-laki punya iman juga, laki-laki yang senantiasa mau mendudukin pandangannya, menjaga kehormatannya, insya Allah tidak akan mau berani nyolek apalagi yang belum halal buat mereka. Insya Allah, mudah-mudahan semua di antara kita ini dapat keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah, anaknya pun soleh dan soleha, rezekinya pun tambah-tambah barokah. Amin. Ya Allah, ya Nabi Mustafa. Saksi Allah, kelak nanti kita dapat syafaatul uzma di bagian. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu jam berapa? Kita masih jam Indonesia soalnya. Jam 12. Masya Allah, saya di sini masih jam 11:30. Iya, 1 jam. Nanti kita disambung lagi jam 2 ya. Jam 2 insya Allah. Medina? Lagi jalan-jalan. Tadi saya mau tampil anak saya. Mungkin saya mau buka satu sesi pertanyaan kalian. Oh di akhir nanti. Oh ada door press. Door itu tembak, press itu door press. Dia pas tembak buru gitu. Alhamdulillah. Oh hadiah utamanya umroh. Bayarnya cuma 1 juta. Ditunggu di pelabuhan. Jadi ibu berenang. Besok nyampe Jeddah tinggal nama doang. Urusan ke
Mekah bukan urusan kita yang mau, Bu. Tapi urusan ke Mekah Allah yang mau. Bukan semata-mata duit banyak, sawah lega. Di Indonesia, di Karawang, sawahnya puluhan hektar, duit puluhan miliar. Ke Amerika nyampe, ke Mekah kagak nyaba, betul nggak? Tapi tukang bubur, tukang bubur 3 kali berangkat haji sulam. Itu mah pesan sinetron dong ya. Apa buktinya Haji Jam kalau Allah yang mau? Nabi Adam tidak ada bapak, nggak ada ibu, Allah yang mau. Ada Nabi Adam, betul nggak? Nabi Isa nggak ada bapaknya, ada ibunya doang, Allah yang mau. Ada Nabi Isa. Makanya di Indonesia banyak perempuan nggak mau kalah sama Siti Maria. Oh, nggak ada bapaknya. Jadi urusan ke Mekah bukan urusan kita yang mau, tapi siapa yang mau? Allah yang mau. Semata-mata selagi ada niat dalam hati. Mudah-mudahan kita nasib ziarah ke Mekah sama Madinah. Amin ya Rabbal. Kalau di Indonesia nunggu ke Mekah mesti berpuluhan tahun. Kalau di Hongkong udah ada yang pernah nyoba, mungkin daftar haji langsung di Hongkong bisa langsung berangkat. Masya Allah, kita daftarnya ada akhirnya di sini, tapi harus punya visa Hongkong, visa tinggal di Hongkong. Boleh saya daftarin, saya jadi visa Hongkong aja di sini. Kan walaupun kita di negara yang non Muslim, tapi kemudahan itu bisa datang dari mana saja, betul nggak? Bukan hanya di Indonesia, taharus binima. Dulu saya 5 tahun belajar di Al Azhar University Mesir. Ibu tahu Mesir? Tahu. Belasannya kaulo. Iya, betul. Ya. Di Mesir memang mayoritasnya Islam. Indonesia pun mayoritasnya Islam. Tapi kalau ingin menemukan kehidupan yang Islami, bukan datang ke Mesir, bukan datang ke Indonesia, tapi bisa datang ke Jepang. Di Jepang bagaimana kebersihan, bagaimana tepatnya waktu seseorang. Tapi kalau di Indonesia acara jam 10, molornya bisa jam 11. Sapanya di mana-mana. Iya. Jadi kehidupan Islam itu bukan hanya kita di kampung sendiri. Justru karena kita keluar, bahkan Allah perintahkan Allah perintahkan kita keluar untuk melihat sekeliling bumi, untuk menjadikan pelajaran buat kita semua. Betul nggak, Bu? Di Guangzhou, di Cina, ada salah satu makam sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau misalnya di Indonesia, mana iya kita dekat sama makam sahabat, harus datang ke Mekah, ke Madinah. Indonesia nggak punya tempat mustajab, Hongkong nggak punya tempat mustajab. Tempat mustajab cuma ada di Mekah dan Madinah. Karena punten di Indonesia ini banyak. Ada pohon jatuh pisangnya, ada 10, ada 12 dikeramatin. Ada tiba-tiba air keluar dari pipa, atau bukan dari pipa, tiba-tiba air diambil jadi mandi semuanya. Ya, padahal itu syirik. Indonesia nggak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Hongkong nggak ada tempat mustajab, adanya waktu mustajab. Waktu mustajab doa kapan, Ajijah? Malam Jumat, malam awal bulan Rajab, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Juga ada yang mustajab doa ketika wukuf di Arafah. Wukufnya kita tidak bisa di Arafah, tapi waktunya kita dapat. Hongkong tanggal 10 Zulhijjah sama waktunya Zulhijjah, sama waktunya tanggal 10. Kita doa dikabul. Ada satu yang nggak bakal dikabul doanya sama Allah, adalah orang yang punya ragu kalau keinginannya bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ragu, harus yakin ketika kita minta sama Allah. Allah tuh nggak kayak makhluk. Makhluk dipinta banyak ngapoknya, betul nggak, Bu? Oh iya, sekali 2 kali dibantuin, habis itu. Tapi ketika Allah, ada seorang hambanya meminta sama Allah, hambanya datang 1 langkah, Allah berlari kepada hambanya. Mana ada yang lebih dekat dengan hambanya, dengan seseorang kecuali Allah Subhanahu, lebih dekat dengan urat nadi kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Hari ini Aziza berangkat ke Hongkong, ketemu Mbak Lilatul, ketemu Ibu Eni, ketemu sama kita Dirzani, sama Syahrini. Allah tentukan semua. Mana ada, nggak ada di luar kendali saya.
Ibu 30 tahun di Hongkong, ibu nikah sama orang Hongkong. Mana ada kepikiran keluar rumah, biasanya kita ketemu sama es nonong, ketemu tukang es cendol. Tiba-tiba sekarang, wih, staycation di jembatan Bidadari. Tadi mana tuh ada ketuanya jembatan Bidadari gitu. Ya, ada foto bareng patung Bruce Lee, shock. Gitu. Ada yang bisa kita jangkau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Allah bisa menjadikan siang kepada malam. Tadi ada yang nanya, Mbak Aziza, apa sih definisinya jodoh? Kok kita bisa misah? Kok kita bisa cerai sama pasangan sebelumnya? Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan manusia dari jenis perempuan dan laki-laki. Allah ciptakan, ketika Allah kata khalaqa dalam kitab tafsir tidak ada hak intervensi manusia. Jodoh, rezeki, maut, apalagi semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa. Siapa tahu ibu sekarang di Hongkong, besoknya jadi istrinya Raja Salman. Amin. Siapa tahu besok tahu kawin sama si Salman kan? Kholaqo. Iya, Allah ciptakan, nggak ada yang bisa. Apakah ibu bisa menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa. Mengganti siang kepada malam, malam jadi siang, nggak bisa. Apa yang dijadikan buat manusia? Ja'ala mawaddah warahmah. Ja'ala. Kholaqo, Allah yang ciptakan, tidak ada hak intervensi manusia. Ja'ala, ada hak campur tangan manusia. Apa ja'ala mawaddah? Ketika orang gak demen sama suaminya, gak demen sama istrinya, bisa kita dandan, alis, dikerem-keremin. Ya. Ja'ala, ada lagi kita menciptakan perhatian. Bukan di stasiun, perhatian. Ada intervensi manusia. Itulah ada kalimat kholaqo dan ja'ala. Kita dibayar saja. Apapun kita korbankan untuk suami. Wih, duit setiap bulan gaji dikirim sama suami. Di Indonesia suaminya kawin lagi. PA. Ya, itu bukan ketentuan kita, tapi urusan dia sama Allah Subhanahu. Khudil afwa wa'mur bil urf. Allah. Begini. Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, khudil afwa, kasih maaf. Berikanlah maaf. Kalau kata orang Sunda mesti asak hampura. Maafin orang yang punya salah sama kita. Tapi kadang orang yang punya utang kita tagih kenakan dia. Dia yang masukin pisau, darahnya kena kakinya, tapi kita yang suruh minta maaf. Kata Allah, khudil afwa, maafin. Orang yang punya hati pemaaf enak hidupnya, betul nggak Bu? Makan enak, kosan 2 bulan belum dibayar, dinyantai. Tapi kalau orang yang punya dendam di hati, dibilang menyok, kayak orang setruk. Khudil afwa, kasih maaf. Wa'mur bil urfi, tetap kita berikan, suruh mereka mengerjakan kebaikan. Ajijah kita udah minta maaf, apalagi lebaran kita datang ke rumahnya, tapi kagak dibuka, yang ada dicemberutin mulu. Gimana sih kita mesti gimana? Kata Allah, wa'rid 'anil jahilin, cuekin, antepin orang yang jahil. Siapa orang jahil? Orang yang bodoh. Urusan kita, Allah memberikan kita perintah untuk memberikan maaf. Sementara orang yang gak mau maafin kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ayat itu, kita pakai, hidup enak. Mau dia nyebelin, kita maafin aja. Bahkan kata satu kaul sahabat, jikalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi,
Jikalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, samih kullu man adza, maafin orang yang pernah nyakitin hati kita. Susah aja susah, karena jaminannya masuk Surga. masuk surga enak. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, apa-apa yang mata kita belum pernah lihat, apa-apa yang telinga kita belum pernah mendengar, semuanya ada di dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu udah masuk waktu zuhur, nanti kita sambung lagi setelah zuhur, setelah isoma dengan program yang sama, dan jangan kemana-mana. Istirahat sekarang apa ya? Belum? Bisa terus? Apa Tuhan? Oh boleh, berarti sekarang. Oke. Tadi udah saya sampaikan, manja bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa mengeluarkan satu kebaikan, kata Allah bukan berkurang, bakal dibalas 10 kali lipat. Panitia inisiatif pengen gelar sorban sambil sholawat bareng-bareng. Saudara jariah sekarang mau kata serius $1, apa tuh $1, $2. Yang penting kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah Allah lipat gandakan. Bukan hanya sekarang $1 besok diganti $10, tapi bisa jadi yang tadinya mungkin hari ini bakal dapat penyakit, Allah hilangkan. Harusnya hari ini dapat musibah, Allah jeda karena dengan sedekah jariyah. Sallallahu wa sallam sallu alaihi belum baik. Sallallahu wa sallam ala Taha. Sallallahu wa sallam ala Yasin. Ala Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salim salimin umma amin minal afati wan nikmah. Ilahi salim salimin Ummah. minal afati wan nikmah wa min hamil wa min huma bi anil badri ya Allah. Yo salatullah Salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassala bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
masih pakai alat. Pakai apa namanya? Galah, gantar, genter, taraje. Itu bahasa Arab namanya al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul. Utamanya sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sholawat buat Nabi. Mana Allah sholawat mana Nabi? Kata Imam Jalalain, Allah sholawat ke Nabi ayat rahmatun, kasih sayang Allah kepada Nabi. Malaikat sholawat kepada Nabi ayat maghfiratun, malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Walaupun Nabi kita maksum, terbebas daripada dosa. Sementara kita sebagai umatnya ayat doaun, wasilah doa kepada Allah Subhanahu. Ibu pengen kesini santoy, nggak punya jalannya, nggak tahu naik bus apa, BPJS nggak ada, BPJS, JPS, JPS-nya orang gelap, nggak tahu. Tapi karena ada Mbak Lelatul, ada Mbak Eni, ada panitia, anterin dong ke sana, kira-kira nyampe apa enggak? Nyampe. Begitupun wasilah doa. Banyakin sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda sekarang? Jeda sekarang? Udah waktu udah azan dah? Belum. Oh azannya 1:30. Masih lanjut kalau begitu. Lanjut ibu, jauh-jauh dari Karawang mana? Saya kaget ketika dapat informasi Bunda mau nggak ngaji ke Solo. Wih, terus ngomong cincung. Kalam unisbu doa, kalam ucapan itu sebagian daripada doa. Jadi ucap yang baik-baik. Dulu ketika saya kalau lagi ceramah saya bilang gini, saya nggak bisa lama-lama. Habis ini saya ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin dan si Ipin. Gak lama, jeda berapa tahun yang akan datang, ada Menteri Keagamaan Negeri Sabah, Malaysia. Tahu-tahu saya diundang ke Malaysia. Yang kedua, saya biasanya kalau ceramah manggil nenek-nenek. Kayak depan kagak ada nenek-nenek, semuanya anak gadis 17 tahun semua. Saya bilang, Bu, saya tes dulu, takut dari Wuhan. Lah Wuhan di Cina. Haji aja sekarang tanggal 18 dia ngaji di Cina, di Hong Kong. Makanya semua perkataan itu yang baik-baik, karena siapa tahu kalau nisfu doa, perkataan itu adalah doa. Apalagi contohnya Ajija, ibu tahu Imam Sudes? Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Dikisahkan beliau anak badeng, anak degil, bader. Pernah suatu saat ibunya udah masak, capek-capek, mau ada tamu kerajaan Saudi, tahu-tahu masakannya keluar semua, gara-gara ulah anak kecil namanya Sudais. Ibunya ngomong, dasar si Sudes nih, Imam Masjidil Haram saya doain. Dasar nih Sudes nih, saya doain kamu jadi pemimpin imam seluruh dunia. Karena perkataan seorang ibu jadi Imam Masjidil Haram. Ibu lagi kesel sama anak. Dasar saya doain kamu jadi presiden. Dasar abis ini saya doain kamu jadi kiai terkenal yang soleh. Jadi perkataan dan sebagian doa. Itu kata dasar anak hitam untuk jadi hidup. Ya Allah. Karena ada hakul walad alal walid, hak anak terhadap orang tua. Satu, tidak ditunaikan, kelak nanti dituntut di yaumil qiyamah. Apa yang pertama? Ayyuhsina ismahu idzawli. Ibu punya anak kasih nama yang ada artinya. Jangan kayak kenapa Bu, mentang-mentang UMR tertinggi di Indonesia masih nama anak kayak orang Cina. Saya pernah anak ini Lindung. Bocah keder beda. Sekarang pakai celana, besoknya orang. Ajija katanya orang kota harus gaul. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Hernia kalau kata orang kota, kata orang kampung but.
Itu bocah cacingan banget. Tapi jangan terlalu so eksklusif ya. Ajijo, kita harus Arab, manggilnya akhi ukti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Anaknya lagi sakit, kapan papa Ijroil datang. Boleh tak modal kan? Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik. Masukin pengajian, masukin ke pesantren insya. Guru ngajinya ikhlas tuh. Ngaji huruf Al-Quran. Mim patama te patama mim domamu matamu. Dari dulu sampai sekarang ada nggak di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Ada nggak? Jangan. Saking ikhlasnya guru ngaji, makanya kita biar sayang sama guru ngaji. Ibu sama sayang sama guru ngaji sayang be. Kalau mau ngasih juga sayang be. Anak jauh dari agama ya Allah. Hati menjerit. Lagi musim anak alay bu di Indonesia, lagi musim anak alay. Anak alay mak kalau udah ngomong mata lagi berotot, dia lagi keluar lo gue baba lo baba gue lain. Manggil mananya nyokap, manggil bapaknya bokap. Dan aja keluar dari dapur ini kecap. Deh kalau ngikutin orang bule sih dilihat dulu. Orang bule ini pantas, kulitnya putih, bule. Tatanya juga datang, naga, harimau, orang tubuh ireng, kulit ireng, tato orang sawah, rambutnya dimerahin kayak buah bakso, pakai anting mending mas hadiah ciki, masuknya ke alpa sedang dibuka, masuk ke alpa sedang dibuka, pulang dari alpa kena AC sampai ke rumah diterok masuk angin. Di Indonesia banyak tuh sepanjang jalan apalagi di Pantura, si Ici pakai celana pendek, pacarnya masih sakit, darling yang bodoh orang ini. Pacar pegang gitar bu, jadi pacar pegang gitar ya pak, masanya pacar pegang rebana, namanya ini kosida, jadi si sakit demi cintaku pada ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan barat kembang. Mama melokong lagu apa itu? Dan terusin sama si Sarki. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Dijawab masih Oda. Kenapa ibu-ibu? Ternyata udah nggak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah nggak aneh. Zaman sekarang nikah baru 2 bulan, udah hamil 8 bulan. Terus ini ibu-ibu nih, kalau punya anak perawan ada yang ngapel, gue bangga banget. Anak kita udah laku. Lo komentar baru sama pacarnya kemana mak ke Curug. Itu bocah pulang di Curug seminggu 2 minggu. Dibilangin sama bapaknya nggak salah mah masuk angin Curug. Gak beres-beres bu itu anak tahapnya dibawa ke bidan 2 bulan. Na'udzubillahimin kamin syahwatin sa'atin awrasat husnan tawila. Sayyidina Ali pernah berkata betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Pacaran enak sehari 2 hari, tapi sampai sekarang ada penyakit gak ada obatnya. Apa? AIDS. Oleh karena hati-hati ya, Allah satukan dalam Al-Quran. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap di rumah. Artinya apa? Boleh keluar tapi dengan alasan tujuan yang sesuai dengan syariat. Kerja
sesuai dengan syariat, izin orang tua, izin suami, kita baca tawakkaltu 'ala Allah, senantiasa ia fi sabilillah. Surga ini bukan untuk orang yang di masjid. Surga ini bukan untuk orang yang di majlis taklim. Surga ini bukan juga orang yang bergelar titel kiai, ulama, tapi senantiasa ibu kerja, senantiasa ibu melangkahkan kaki jauh dari keluarga, tapi niat karena Allah, niat terhindar dari kemiskinan, niat untuk memperjuangkan anak-anak, maka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu dibandingkan orang belum di masjid tapi mending ngomongin orang, nyinyirin rezeki orang. Sebab punten Bu, kalau di Kerawang juga banyak. Kalau ngaji jangan ketawa. Nanti kalau ketawa masuk neraka. Atau saya di neraka kapan ada yang ketawa? Betul Bu? Kita lagi nih Be, ajinya pengen nyanyi, ayo. Pengen ketawa, jangan ditahan. Tenang ketawa, gondong segede helm. Di Kerawang ada Sule, ada Tunggul, ketawa-tawa mak, menggayat di bawah bibirnya. Dibawa ke UGD, dibelai keluar ketawanya, wah, hidup tanpa seni hampa rasanya, betul Bu? Ya Allah, kita lagi di PAJ kalau tepuk tangan gimana? Ada ikhtilafnya zaman dulu. Orang Yahudi kalau ada orang Islam berangkat ke masjid dikeprok-keprokin. Keprok-keproknya apa maksudnya? Ngeledekin. Tapi senantiasa kalau misalkan zaman sekarang apresiasi, lagi sholawat atau lagu nasyid atau mengagumi sesuatu yang tidak dapat lupa ibadah, tepuk tangan, ya mau baik, tapi jangan kebanyakan ntar yang ada keramaian, takut disangkanya orang demo apa ngaji, ya itu namanya ikhtilaf. Mau tepuk tangan boleh, mau diem baik monggo, ya itu mah hak masing-masing baik. Kalau semuanya ikhtilaf, aja nyanyi haram, lagu haram, kata saya sama dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi, betul Bu? Hidup tanpa seni hampa rasanya. Nabi dulu dari Mekah hijrah ke Madinah jauh, sekarang mah enak. Dari Mekah ke Madinah naik bus 6 jam, naik kereta cepat 2 jam. Dulu pakai otak, nyampe ke Madinah pakai dub, disambut apa tuh dub? Rebana. Ya, kata Imam Nawawi, sejauh tidak dapat lupa kepada Allah, monggo baik. Asal isi lagunya jangan dapat lupa ibadah. Yang gimana dapat lupa ibadah? Cinta satu malam. Nah, apa ya, iya. Jadi selagi ada lagu, ada nasyid yang menggugah semangat kita, yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, maka mubah. Imam Ghazali pun mengatakan orang yang jauh dari seni, orang yang jauh dari nasyid, maka hidupnya hampa. Jadi selagi ada seni baca tilawah enak. Tadi katanya ada Korea ngajinya enak. Kalau pakai seni enak. Kalau pakai seni, masya Allah, yang ada kuyang ngobrol. Kita begini jangan terlalu nanti. Kalau di Kerawang suka pada saweran. Tradisi Pantura. Daripada saweran jaipongan, bedain saweran di pangaji, lebih laku manfaat insya. Tadi yang kedua, hakul walid ayyuhsina ismahu idzaulid, dikasih nama yang baik. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Yang ketiganya, fal yatazawwaj idza bala, dinikahin karena sudah balik. Tunai semua kewajiban orang tua. Tinggal kedua orang tua ngedoain anak-anaknya biar dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Cukup tanggung jawab gitu. Kalau di Indonesia kebalik sekarang tuh,
Orang tua udah empot-empotan ngawinin anak. Anaknya laki belum bisa usaha, malah yang ada nggak pengen usaha. Bilangnya tanggung jawabnya orang tua, mereka. Ya, saya tekankan tanggung jawab orang tua sampai ia menikahkan. Setelah ia menikahkan, tanggung jawabnya sebatas mendoakan, sebatas memberikan nasihat. Kalau untuk masalah biaya, biarkan mereka berjuang sendiri. Ada lebihnya, boleh kita bantu. Nggak ada jangan sampai nguliin emaknya. Kadang emaknya disuruh gawe, anaknya yang main gapleh baik. Bilangin kalau masih ada yang main gapleh, nanti di akhirat tangannya panjang sebelah. Masa sih akhirnya gini? Ibu di dunia aja udah kelihatan kalau main gapleh. Akhirnya tadi kalau di akhirat panjang sebelah gapleh gitu caranya. Nah untuk bilangin dijaga. Kalau di alam kubur kan tergelap ya enggak. Di alam kubur dibangun lagi, tak dijilbab, diraba muka, hidung ada kapasan, diraba udel ada kapasan. Apalagi Bu, ke bawah lagi yang disebutin. Tapi kalau ahli kepengajian, ahli kebaikan gak bakal gelap di alam kubur. Ada satu cahaya datang, Cici, jangan takut. Emang ini siapa? Kan pahala kamu ngaji. Lah kok melempem, lah ngaji aja belakang. Udah, jangan takut. Emang ini siapa? Gini pahala saudara kok sama pelempem. Lah saudara mereka mesti ngomong-ngomong baik. Dimana mengamalkan amal kebaikan dan bakal gelap di alam kubur, kelak di dalam jadikan makomnya raudhah min riyadul jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Hidup ini apa sih Bu? Dua kuncinya, satu sabar, yang kedua syukur. Orang kaya diuji sombong apa enggak, betul nggak? Orang sombong mah, ya Allah, udah sering banget kita lihat. Korun, ibu tahu Korun? Tahu. Orang ada di Mesir zaman Nabi Musa dikasih kekayaan yang luar biasa. Disuruh zakat sama Nabi Musa nggak mau, akhirnya dikelepin sampai ke ujung tenggorokannya nggak mau taubat juga, sampai di ujung dagunya pun dia nggak mau taubat juga. Sampai sekarang terkenal kalau kita dapat harta di bawah tanah disebutnya harta karun. Ya. Orang sombong siapa lagi? Fir'aun. Mentang-mentang bisa membangun piramid, mengaku ia sebagai Tuhan. Akhirnya dikelepin juga di Dead Sea, di laut mati. Sekarang ada Bu, kalau di Mesir ibu mau ngeliat Fir'aun mahal. Emang kenapa mahal? Beli tiketnya. Udah matinya aja Fir'aun masih mahal. Orang yang sombong, orang yang ujub tentang duniawinya, gak bakal selamat. Apa yang perlu kita sombongin? Kalau nggak ada ruh di dalam tubuh kita, jadi bangkai, betul Bu? Kalau aib kita tidak dibuka, tidak ditutup oleh Allah, mana ada yang mau dengerin saya ceramah? Mana ada yang mau berdampingan sama ibu? Kalau ngomongin orang, sama kayak lagi makan bangkai saudaranya sendiri. Kebayang bangkai dimakan, belepotan darah kemana-mana. Kira-kira ada nggak yang deketin? Gak ada. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat ladaina raqibun atid. Ada pencatat amal, raqib dan atid. Mau melakukan sesuatu, ingat, dipikir 2 kali. Kelak semuanya kita dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu. Orang kaya diuji dia sombong atau enggak. Orang melarat pun diuji dia sabar atau enggak. Betul Bu? Ada ibunya, istrinya soleha, suaminya kawin baik. Ada suaminya soleh, bininya ngaya baik. Mau motoran mau motoran. OTW OTW. Ada yang begitu ada? Mana? Depan. Suami sakit, bukan diurusin, sibuk difotoin, bikin status cepet sembuh ya, prek. Cepet sembuh ayo, banyak. Semuanya diuji. Ada suaminya baik, istrinya soleha, anaknya ruji. Betul?
Ada anaknya pun soleh, keluarganya soleh, tetangga ribut mulu. Jadi di alam dunia selagi kita masih bernafas, ketenangan, ketentraman itu hanya akan lahir, turun, naik, nanti ada musibah, ada ujian. Justru bersyukur ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, tandanya Allah masih memperhatikan kita. Ada namanya istidraj. Apa tuh istidraj? Ajinya tuh orang kaya, sugih, duitnya gak habis-habis, padahal masuk potong gaji TKW. Tuh orang kaya, mobilnya berjajar, rumahnya gede, bininya juga gede. Dan padahal dia ngambil hak orang. Tapi kok gak dihukum sih? Itu namanya istidraj. Allah sengaja memberikan kelonggaran harta, terus diulur, kelak nanti di neraka jahanam, tempatnya paling di bawah. Na'udzubillahi min dikasih sakit gigi. Jadi ingatkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir baik. Dikasih nikmat boro-boro. Betul nggak Bu? Sengaja Allah tuh pengen ngasih tahu, mau sampai kapan lu kagak baik lagi sama Allah, mau sampai kapan jauh lagi sama Allah. Di alam dunia, jangan kira alam dunia, alam akhirat juga kelak nanti di yaumul kiamat tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hayatul kullaha lillah. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata seringkali kita lupa, seringkali kita lalai. Kalau lagi sendirian sholat baca kulhu, tapi kalau jadi imam jadi baca Al-Baqarah. Ya, ingat segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku udah datang ya, Medina. Oh ya, langsung tutupin. Banyak kesini, banyak sini. Ada orang yang lewat, lihatin kayak lewat. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita mengisi dengan zikir, mengisi dengan sholawat, enak Bu, dicoba deh. Setiap hari dicoba baca sholawat, paling tidak 1000 kali. Aja sholawatnya gimana sih? Sholawat tuh bukan sholawat yang kadang mohon maaf di Indonesia sering banget Bu, Muhammadun, itu Muhammadun Nabiyuna iwape. Tapi jadi iwape. Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1 kali, 2 kali, bisa 100, bisa 200, bisa 1000 kali. Alhamdulillah. Nanti rasakan dahsyatnya ketika kita mendawamkan sholawat. 1, lisan kita jadi mudah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Diberikan penjagaan oleh Allah yang ternyata mungkin lisan ini bisa nyakitin orang, yang mungkin lisan ini bisa ngomongin orang, Allah selamatkan dengan perbanyak sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hati yang tadinya kadang resah, gelisah, udah qadratullah, udah sunatullah. Allah bilang, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah berikan minal khauf, ada rasa takut mati, takut miskin, takut kagak ada jodoh, takut gak punya anak. Ada sunatullah, Allah berikan rasa takut. Khauf wal ju', lapar, takut gak punya duit, takut gak punya makanan.
Apalagi wal khauf wal ju' wa naqshin minal amwal, nggak punya harta. Wal anfus, takut mati. Wa samarat, takut pacaklik, gagal panen. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, beritakanlah kepada mereka orang-orang yang sabar, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga, yaitu indahnya syurga. Dunia sementara, kalau kita nyelupin tangan di atas lautan, keluar cuma langsung cepat kering. Begitulah hakikatnya dunia. Tapi apa yang kekal abadi? Zikir kita, baca Quran kita, walaupun sedikit yang penting dakwah. Saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang apa? Dapat 2 ayat, besok terusin lagi, dakwah namanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul Azim. Ya Allah, 1 minggu ibu hatam Fatihah. Jadi mau baca Quran, kalau suami gak pulang ke rumah, baca Quran, kalau ada janda baru namanya si Oda. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Allah, maka baginya kebaikan. 10 kebaikan untuk huruf alif, 10 kebaikan huruf lam, 10 kebaikan untuk huruf mim. Jadi alif lam mim bukan 10 tapi 30 kebaikan. Mana ada bacaan di alam dunia dilipat gandakan kecuali kita membaca Al-Quran. Al-Quran kelak akan menjadi saksi, kelak yang akan memberikan syafaatul usmah di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Boleh dipanggilkan Ananda Medina? Nanti siang. Sekarang stop. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah ada Ibu Zahra di belakang. Ya, habis ini jangan kemana-mana. Kita saksikan dalam program yang sama. Sekarang ada waktu Zahra? Mendekati. Sudah, alhamdulillah. Kita baca kafatul majlis untuk majlis yang pertama, nanti disambut lagi setelah sholat dan makan. Jangan lupa lipstick tetap on, harus tetap langsung, bedak taplok harus tetap stay tune ya. Muslimah harus wangi, muslimah harus cantik, karena pakaianmu adalah dakwah. Oh, siapa tahu orang lihat orang Cina, ya Allah, cakep banget Mbak Duriatun. Siapa tahu jadi wasilah dia bisa masuk Islam, dakwah dapat pahala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di tanda kabul doa diangkat tangan sama-sama. Ada yang namanya tolak balak. Apa namanya tolak balak? Balikin 1, angkat. Dadah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul, Mbak. Se